Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan dan kamu terima adalah doa. Sahabat, jangan sepelekan dosa kecil ya. Dosa kecil itu seperti percikan api yang bila dibiarkan bisa membakar sebuah kota. Bukankah gunung yang besar itu tersusun dari batu-batu kecil? Sahabat, setiap manusia tentu pernah mengalami suka duka, juga kesulitan-kesulitan hidup. Tetaplah optimis ya sahabat ya, seperti optimisnya hujan. Meskipun jatuh berkali-kali, hujan tidak pernah menyerah. Saya ulangi ya, meskipun jatuh berkali-kali, hujan tidak pernah menyerah. Dan jangan pesimis ya sahabat, tetaplah berikhtiar, karena orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Sebaliknya, orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Saya ulangi ya, karena orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Sebaliknya, orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Kemudian apabila usaha kita dirasa belum membuahkan hasil ya sahabat, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah menghalangi dari kesenangan dunia, tetapi memberi taufiknya kepada kita. Dan sebaliknya, bisa jadi Allah memberi kesenangan dunia, tetapi justru menghalangi dari taufiknya. Sahabat, janganlah kita biasa meremehkan dosa kecil ya. Karena dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan akan menjelma menjadi dosa besar. Penyebab dosa kecil menjadi besar itu adalah meremehkan dosa kecil, kemudian bangga, girang dan menikmatinya, kemudian meremehkan Allah yang telah menutupi aibnya. Ya, selama ini dosa kecil kita, bahkan dosa besar pun Allah tutupi aibnya ya. Jangan diremehkan itu. Kalau dibuka Allah semua, jadi apa kita ya? Kemudian mendemonstrasikan dan memamerkan dosa-dosanya itu setelah melakukannya. Untuk itu, sahabat, kuncinya adalah segera bertobat. Meski dari dosa-dosa kecil, kita juga didahului sering beristighfar ya, sering memohon ampun. Semoga saja dosa itu adalah dosa terakhir kita. Jika kau terjatuh pada dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Tuhanmu. Karena bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Ya, saya ulangi ya. Jika kau terjatuh pada dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Tuhan ya. Karena bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditetapkan Allah kepada kita. Dengan demikian kita bisa membedakan manisnya taat dan manisnya maksiat. Jika kau merasa berat untuk taat dan beribadah, serta tidak menemukan kenikmatan dalam hati, sementara kau merasa ringan bermaksiat dan menemukan kenikmatan di dalamnya, ketahuilah bahwa kau belum jujur dalam tobatmu. Jadi kita tobat nasuha ya sahabat, sebenar-benar tobat ya. Selain bertobat dengan sebenar-benar tobat, kita harus istiqomah bersama Allah ya, dengan senantiasa berdoa. Hanya kepadanya lah kita meminta dan memohon ya Allah.
Sebaik-baik yang diminta hamba kepada Allah itu adalah bagaimana ia menjadi orang yang istiqomah bersamanya. Sahabat, janganlah kita berhenti gondelan kepada Gusti Allah ya. Selalu berdoa kepadanya. Janganlah kau tinggalkan berdoa. Jangan juga karena merasa dirimu berlumur dosa dan kesalahan, engkau merasa tidak pantas untuk berdoa. Ingat, Allah tetap mengabulkan doa iblis, padahal iblis itu makhluk terlaknat, makhluk yang paling jahat ya. Saya ulangi ya. Allah tetap mengabulkan doa meskipun itu dari doanya iblis, padahal iblis itu makhluk terlaknat dan makhluk yang paling jahat ya. Kepada yang paling jahat saja Allah tetap mengabulkan doanya. Sahabat, doa kita hanyalah kepada Allah ya. Apa yang kau minta takkan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun apa yang kau minta tidak akan datang selama kau mengandalkan dirimu sendiri. Dan doa itu sahabat ya seperti kunci. Dan anak kuncinya adalah makanan-makanan yang halal. Saya ulangi ya. Dan doa itu seperti kunci dan anak kuncinya adalah makanan-makanan yang halal. Berikut ini adalah saat-saat yang mustajab dalam berdoa ya sahabat, yaitu sholat dan sesudahnya, ketika sholat dan sesudahnya. Dan upayakan untuk bisa sholat berjamaah ya, terutama yang laki-laki. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian istiqomahkan bertahajud ya sahabat, karena doa di saat tahajud adalah seumpama panah yang tepat mengenai sasaran. Juga sering-seringlah mendoakan orang lain meskipun orang itu tidak meminta kau doakan ya. Sebab doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa sembunyi-sembunyi yang dipanjatkan untuk orang lain. Jangan lupa pula sholat duha ya sahabat. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, luangkan waktu sejenak menepi berserah diri dalam pengaturannya agar rezeki kita diberkahi. Sahabat, setelah kita berikhtiar, bertobat, dan senantiasa berdoa kepadanya, janganlah lantas kita menuntut Tuhan supaya segera mengabulkan doa-doa kita itu. Jangan menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan. Namun, tuntutlah dirimu lantaran kau terlambat melaksanakan kewajiban. Lagi pula, Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya ya sahabat. Pada saat yang tepat yang menurut Allah tepat ya. Bukan sesuai kehendak kita dan saat yang kita inginkan. Saya ulangi ya. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya pada saat yang tepat menurutnya. Bukan sesuai kehendak kita dan saat yang tepat menurut kita. Demikian ya sahabat. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.